Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aini dari kelas Sistem Cerdas, Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan memaparkan mengenai metode Otsu. Jadi, tujuan dari metode Otsu adalah membagi histogram citra gray level ke dalam dua daerah yang berbeda secara otomatis, tanpa membutuhkan bantuan user untuk memasukkan nilai ambang. Pendekatan yang dilakukan oleh metode Otsu adalah dengan melakukan analisis diskriminan, yaitu antara dua atau lebih kelompok yang muncul secara alami. Jadi langsung saja, sebelum kita masuk kepada perhitungan dengan menggunakan metode Otsu, kita akan melihat di sini ada program untuk mengubah citra warna ke dalam citra grayscale. Jadi di sini juga kita mengubah ukuran citra menjadi total 50 pixel. Jadi ini adalah contoh programnya. Kemudian kita run. Nah, ini adalah pixel dari nilai-nilai intensitas dari pixel citra yang telah kita ubah menjadi grayscale. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perhitungan dengan menggunakan metode Otsu. Jadi di sini dari indeks pixel citra, kita bisa membuat tabel yang berisikan intensitas dan juga jumlah pixelnya. Jadi misalnya di sini untuk intensitas 0 itu untuk mengisi pixel berjumlah 114 atau 114. Kemudian jumlah pixelnya ada 1, kemudian yang kedua dan seterusnya kita mengambil jumlah pixel dari indeks pixel citra yang kita dapatkan dari program tadi. Kemudian langsung saja masuk ke dalam perhitungan. Bisa dilihat di sini ada histogram dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita membagi untuk K4. Untuk K4 ini adalah foreground-nya dan ini adalah background-nya. Jadi untuk foreground itu kita menghitung dengan cara di sini jumlah pixel tadi mulai dari indeks 0 sampai dengan 3, kemudian jumlah pixelnya itu kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan pixel, yaitu ada 50 pixel. Jadi misalnya di sini 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 5/50, maka menghasilkan 0,1. Untuk main foreground-nya atau rata-ratanya, di sini kita mengalihkan indeks dengan jumlah pixelnya. Jadi sini ada 0 dikali 1, 0 dikali 1, kemudian 1 dikali dengan 1, kemudian 2 dikalikan dengan 2, dan kemudian 3 dikalikan dengan 1. Kemudian hasil kali tersebut dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan 5. 5 itu didapatkan dari jumlah dari keseluruhan pixel pada diagram foreground. Jadi setelah dibagikan dengan 5, maka hasilnya adalah 1,6. Kemudian masuk ke variance foreground. Di sini adalah caranya yaitu intensitasnya, ini indeks 0 itu dikurang dengan hasil main tadi, hasil main foreground. Kemudian dipangkat 2 kan, kemudian dikali dengan jumlah pixelnya. Dan seperti itu seterusnya untuk indeks 1, 2, 3, untuk indeks 1, 2, dan 3. Kemudian hasilnya yaitu 1,04. Selanjutnya untuk white background, sama halnya dengan foreground. Di sini untuk mendapatkan white background itu kita menjumlahkan dari jumlah pixel
kemudian dibagi dengan jumlah piksel keseluruhan. Jadi di sini ini ada 1, kemudian ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan 1, dan ditambah dengan 42. Kemudian dibagikan dengan jumlah piksel keseluruhan yaitu 50. Maka hasilnya adalah 0,9. Untuk main background, seperti yang saya katakan tadi, main background itu kita mengalihkan antara indeks dengan jumlah piksel. Jadi di sini kita mengalihkan 4 dikali 1, 5 dikali 1, 6 dikali 1, kemudian 7 dikali 42. Kemudian hasil kali tadi kita jumlahkan secara keseluruhan. Kemudian dibagi dengan 45. Maka hasilnya sama dengan 6,86. Untuk variance background, di sini seperti yang telah saya paparkan sebelumnya di variance background, caranya sama. Jadi di sini kita indeks 4 itu dikurang dengan main background-nya, kemudian dipangkat 2-kan dan dikalikan dengan jumlah pixel. Seperti itu, dan hasilnya yaitu 13,17. Untuk weighting class variance-nya di sini caranya yaitu weight background-nya dikalikan dengan variance background, kemudian dijumlahkan dengan weight foreground-nya yang dikalikan dengan variance foreground. Maka hasilnya yaitu seperti yang kita dapatkan tadi. Untuk weight background-nya ada 0,9, kemudian variance-nya ada 13,17, jadi 0,9 dikali 13,17. Kemudian ditambah dengan hasil weight foreground, yaitu di sini ada weight foreground 0,1 dan variance background-nya variance foreground-nya ada 1,04. Maka hasilnya adalah 11,95. Baik, selanjutnya untuk K sama dengan 5. Jadi di sini akan indeks dari 0 sampai dengan ke 5. Tapi di sini saya tidak menampilkan diagramnya. Jadi intinya untuk mencari ini weight foreground untuk K sama dengan 5 sama dengan rumus atau metode yang kita gunakan di K sama dengan 4. Jadi di sini ada 5, berarti 1 ditambah dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 dan ditambah 1. Hasilnya yaitu 6 dibagi jumlah piksel secara keseluruhan yaitu 50, maka hasilnya 0,12. Kemudian untuk main-nya kita kalikan kembali indeks 0, jadi indeks 0 dikalikan dengan 1, kemudian ditambah 1 dikali 1, ditambah 2 dikali 2, dan ditambah 3 dikali 1, ditambah 4 kali 1. Jadi indeksnya itu dikalikan dengan jumlah pikselnya. Kemudian dibagi dengan jumlah piksel secara keseluruhan dari diagram. Seperti itu. Jadi hasil dari penjumlahan ini kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 2. Nah, hasil dari main foreground tadi kemudian kita masukkan ke sini untuk menjadi pengurang untuk indeks pada variance background. Jadi indeksnya dikurangi dengan 2 dipangkat 2 kemudian dikalikan dengan jumlah piksel. Ya, untuk indeks 0-nya kan berjumlah 1. Jadi otomatis setelah dipangkat 2 kan kita kalikan dengan 1 dan seperti itu seterusnya. Sama dengan halnya di weight background, main background, dan variance background. Jadi untuk weighting class variance-nya untuk K sama dengan 5 kita mendapatkan hasil yaitu 4,39. Nah, di sini sebenarnya di sini saya hanya menampilkan untuk K sama dengan 4 dan K sama dengan 5. Dari hasil ini, untuk setiap K ini, kita bisa memperoleh nilai K terbaik yang akan dijadikan threshold atau
nilai ambangnya seperti itu. Baik, demikian apa yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.